Yang menarik, begitu saya nanya ke 900 orang tentang pemaknaan, esensinya, isinya apa, begitu saya tanya, terus makna iftitah apa? 90% dari 950.000 orang ini jawabannya sama. Jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Ini kalau saya tanya satu-satu di sini gitu loh. Nggak jauh beda kok. Dan itu terjadi sama orang yang pengajiannya udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tetapi sibuk dalam urusan simbol, tidak masuk kepada urusan value gitu. Jadi udah 5-10 tahun ngaji, urusannya yang ditanya apa? Halal, haram, gitu terus Bu. Ributnya kunut, gak kunut, boleh gak? Gitu terus. Saya tuh riset hampir 15 tahun. Kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang orang Islamnya banyak banget. Oke? Tapi perlu ibu-ibu ketahui, Indonesia nggak masuk 10 besar negara paling Islami. Jadi kita Islam KTP ya? Jadi kita Islam KTP, jangan kita sih. Kalau kita ngajak-ngajak saya. Oke, paham dulu sampai sini? Berarti pertanyaannya adalah, ada 2 poin dulu nih. Ada yang namanya Islam, ada yang namanya Islami. Oke? Pertanyaannya, orang yang KTP-nya Islam pasti Islami nggak? Belum tentu. Orang yang tampakannya religius pasti Islami nggak? Belum tentu. Maka kemerdekaan tidak terletak pada kemasannya, tapi terletak pada nilainya. Makanya selalu ada simbol, selalu ada kemasan, selalu ada nilai. Sampai sini oke? Ih, diam gini ibu-ibu. Oke ini? Ibu-ibu kita pemanasan dulu ya. Itu belum mulai. Warming up dulu, bentar. Nah sekarang saya tanya, berarti kalau kita ngomongin kemerdekaan dalam bentuk value, kita bukan hanya didesain menjadi orang yang KTP-nya Islam, tetapi orang yang Islami. Nah, ibu-ibu, maaf banget nih, kalau kata Metallica nih ya, ada satu lagu judulnya Sad But True. Sedih sih, tapi kenyataannya begitu. Masyarakat di Indonesia, kebanyakan orang Islamnya, tapi ranking Islaminya nggak bagus-bagus amat gitu. Berarti kalau orang Islamnya banyak tapi tidak Islami, termasuk merdeka nggak kira-kira? Nah, itu dipertanyakan. Ketika ngomong kemerdekaan kan kita mau ngomongnya dalam perspektif Islam gitu ya. Tapi poin yang paling penting yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah, jangan lupa bahwa konteks kemerdekaan tidak terletak pada KTP-mu, tetapi terletak pada value atau nilainya. Setuju? Oke? Maka kalau kita memahami konteks yang namanya Quran itu perjalanan. Bu maaf ya, ibu-ibu nggak usah terlalu amazed, nggak usah terlalu takjub sama orang yang dikit-dikit. Subhanallah. Kenapa? Rata-rata dari mereka latah. Gak ngerti-ngerti amat apa yang diomongin, nggak tahu-tahu amat apa yang diucapkan. Yang penting orang lain gitu, ikutan aja. Nanti pas ditanya, kenapa begitu? Jawabannya simpel. Wallahu a'lam bishawab. Udah aja. Saya pernah nanya ke 900 orang tentang sholat mereka misalnya. Tadi kan yang dibaca di surat 6 ayat 79, itu kan doa-doa awal iftitah, betul nggak? Oke, saya nanya. Ibu bapak waktu sholat baca iftitah nggak? Semua jawab, baca. Bagus. Gimana bacaannya? Inna sholati wa nusuki. Wah, kalau urusan bunyi top aja udah. Makanya sekarang di Indonesia yang dilombain suaranya, betul nggak? Musabakoh, tilawatil, Quran. Suaranya bagus, kelakuannya nggak bagus, menang aja sih gitu. Betul nggak? Oke. Yang menarik Bu,
Begitu saya nanya ke 900 orang tentang pemaknaan, esensinya, isinya apa, begitu saya tanya, terus makna iftitah apa? 90% dari 950.000 orang ini jawabannya sama. Jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Ini kalau saya tanya satu-satu di sini gitu loh, nggak jauh beda kok. Dan itu terjadi sama orang yang pengajiannya udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tetapi sibuk dalam urusan simbol, tidak masuk kepada urusan value gitu. Jadi kalau udah 5-10 tahun ngaji, urusannya yang ditanya apa? Halal, haram, itu terus. Ributnya kunut, gak kunut, boleh gak? Gitu terus. Sampai saya kemarin ada pengajian beberapa bulan lalu, ada yang nanya, kamu nanya, kalau perempuan menurut hukum Islam pakai lipstik merah, gimana katanya? Ya saya jawab, ya kalau pantas oke-oke aja sih gitu. Urusannya pantas atau nggak pantas ya? Nah, bukan mengecilkan, bukan tidak mementingkan, tapi kalau kita sibuk hanya dalam urusan kulit, gimana mau merdeka gitu? Dan kita sibuk dalam kemasan, tapi value-nya nggak oke. Oke Bu? Sip ya? Clear ya? Berarti pertanyaannya, kemerdekaan ini adalah proses transformasi. Transformasi itu bukan bicara dalam konteks kemasan, tapi dalam konteks yang namanya isi. Maka di sini ada, saya ulangi ya, kemasan, di sini ada isi. Ibu maaf ya, menjadi Islam itu bukan dikit-dikit jadi fi amanillah gitu. Barakallah gitu. Itu namanya jadi Arabi gitu. Sip ya, paham ya? Ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau kemasan yang kayak kelihatan Arab belum tentu Islami, belum tentu. Makanya Arab juga nggak termasuk 10 besar negara paling Islami, Bu. Ibu tahu nggak nomor 1 sekarang negara yang paling Islami di mana? Jepang. Irlandia nomor 1. Baru kemarin launching. Asalnya Denmark, sebelumnya New Zealand. Jadi justru negara-negara yang paling Islami adalah negara-negara yang sorry to say, orang Islamnya nggak banyak. Menarik nggak Bu? Menarik. Nah, jangan-jangan kita terlalu bangga dengan kuantitas agama yang religius, tapi konteks value-nya nggak bagus-bagus amat. Jelas ya? Nah, jadi di pertemuan awal ini, yang ingin saya garis bawahi, merdeka dalam perspektif Islam adalah merubah dari kemasan menuju kepada isi. Setuju? Ini kan ibu, nenek itu nanya ke cucu atau ke anaknya, udah sholat belum? Betul? Tapi jarang loh yang nanya gini, nah di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Nggak peduli. Nah, di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Nggak peduli, yang penting gini, udah selesai, beres. Ritualnya. Oke Bu? Kira-kira apa yang saya ceritain relate nggak sama kejadian keseharian? Banget, karena ini fakta. Nggak bisa dibantah gitu. Jadi satu lagi ya, ini kalau ngomongin fakta sampai Isa nggak beres-beres, mungkin panjang ceritanya. Indonesia adalah negara yang paling religius nomor 2 sedunia Bu. Orang Islamnya paling banyak, tapi tingkat korupsinya tinggi. Unik nggak? Unik. Penjara penuh. Di Finlandia nggak beragama banget, penjara kosong. Korupsi minim. Nah, jadi sekarang yang kita renungkan adalah merdeka itu yang mana sih gitu.